semuanya yang hadir. Puji Tuhan hari ini kita berkumpul, bahagia, kita masih sehat, kuat, kita masih bisa bernafas dengan lancar. Yang pasti Tuhan punya rencana membangunkan kita pagi hari ini. Salah satu rencananya kita berkumpul di kebaktian ini, dikuatkan, saling memuji Tuhan, dan bersekutu bersama teman-teman seiman. Hari ini kita akan dilayani oleh Om Ronald sebagai WL dan pemusik, dan hamba Tuhannya akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andre Imam. Saya serahkan kepada Om Ronald. Tuhan memberkati. Ya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai persekutuan doa Raja Wali melalui Zoom online ini. Kita percaya Tuhan hadir, Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Kita kembali berdoa sebelum kita memulainya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa ya Roh Kudus. Berkati kami semua Tuhan dalam ibadah persekutuan doa Raja Wali melalui Zoom online ini. Berkati kami semua yang hadir. Teman-teman kami yang masih untuk hadir, Tuhan sertai mereka hingga mereka bisa bersama-sama dengan kami hadir dan kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau beribadah dengan kesungguhan hati kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan bagi kami. Tuhan berkati sehingga firman itu masuk dalam hati dan hidup kami dan kami boleh bertumbuh di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur kepadamu, haleluya, amin. Kita percaya musim akan selalu berganti. Kita percaya kasih Tuhan tetap abadi, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita mau angkat pujian kita mau katakan musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sekali lagi katakan dari awal, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku
seumur hidupku. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jadi saudara, kita percaya Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu ada menyertai kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dan kita percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kita percaya Tuhan setia, saudara, kepada kita, karena kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan ya dan amin. Kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir, karena kita percaya Tuhan Yesus sangat berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau masuk, sebelum mendengarkan sabda firman Tuhan, kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan.
Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran. Jadi hidup kita menggenapi firman Tuhan. Saya serahkan buat hambanya. Shalom, puji nama Shalom. Tuhan. Saya percaya Tuhan kita ajaib, lagunya sudah menolong kita, saudara ya. Amen. Wah, senang sekali ya. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sumber pengharapan, sumber kekuatan bagi hidup kami ya Bapa, dan Tuhan akan menolong kami hari ini supaya hidup kami sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, tidak pernah ditinggalkan sendirian di tengah situasi yang sulit yang kami alami. Tuhan berkati setiap kami hari ini, rahmat-Mu mengalir bagi kami, dan urapan-Mu turun bagi kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk terima kebenaran. Kebenaran itu pasti akan menguatkan kami, membela hidup kami, sehingga kami berjalan dalam tuntunan Tuhan. Mari ampuni hamba-Mu, layakkan hamba-Mu yang tidak berguna, tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya, sehingga perkataan Tuhan, pesan Tuhan yang akan turun dalam seluruh kehidupan kami, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami dan firman Tuhan saat siang hari ini di tempat masing-masing dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Wow, puji nama Tuhan. Senang sekali ya bisa ketemu lagi dengan cara yang berbeda. Bukan dengan cara yang masih sama ya. Kan pengennya sih ya ini saudara ya, pengennya onsite lah, pengennya ya, tapi kan belum ya. Tapi sebenarnya lebih enak gini sih ya, yang dari berbagai tempat daerah juga bisa join begitu ya. Oke, mari kita akan belajar nanti seperti biasa nih, Mbak Angel minta maaf nih ya, minta tolong share ya, karena saya pakai handphone saudara ya, jadi nggak bisa share sendiri nih. Oke, mari kita akan belajar tema kita hari ini, Bapak Saudara, tetaplah berharap. Itu kita akan bicara hari ini.
Kita akan belajar dari firman Tuhan di 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10, tema kita tetaplah berharap. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10, boleh next Mbak. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Sekali lagi, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, apa maksud atau apa arti dari ayat yang kita baca hari ini? Itu yang kita akan pelajari, saudara. Nah, ini menjadi sangat menarik kalau kita membaca ayat ini, Bapak Ibu, karena ayat ini mengingatkan kepada anak muridnya namanya Timotius. Nah, Anda pasti tahu bahwa Timotius ini gembala muda di kota Efesus, saudara. Dan sebagai gembala muda di kota Efesus, ini menjadi pergumulan karena kota ini besar, kota ini luar biasa, kota ini dengan militer yang cukup oke, tapi juga dengan tradisi dongeng nenek moyang atau juga penyembahan berhala yang begitu luar biasa ada. Sehingga Timotius muda ini pernah akhirnya saking merasa ragunya, Paulus mengingatkan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi ada tantangan, ada kesulitan begitu ya. Dan memang sharing hari ini Bapak Ibu diilhami sebenarnya dari salah satunya adalah khotbah atau pidatonya Pak Jokowi sih sebenarnya ya. Karena dikatakan kita akan menghadapi masa resesi begitu itu katanya ya. Dan resesi ini memang menakutkan bagi semua orang kalau mau jujur gitu ya. Apa mungkin boleh di slideshow Mbak? Itu diklik yang slideshow-nya di bawah kanan. Oke, nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, resesi itu bisa menjadi kata yang menakutkan bagi setiap Pak, orang. maaf, Ya. ini Ya. udah slideshow kan? Sudah show belum? Di Belum, layar belum. Bapak udah? Belum, di kita masih kasarnya dari PPT. Atau mungkin ke Bentar switch ya, kali Pak. Mbak. Bentar, saya ke switch. Saya satu layar kok. Bentar ya Pak. Oh, satu layar. Oh, siap. Sambil saya terus ya. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu, memang resesi ini tidak disukai oleh semua orang begitu ya. Jadi tantangan buat Anda dengan saya, menjadi pergumulan bagi setiap kita begitu ya. Karena waduh, sanggup nggak saya melewati resesi, sanggup nggak saya melewati situasi yang sulit, pencapaian kita lebih baik apa tidak. Nah, itu menjadi persoalan, menjadi pergumulan begitu ya. Tapi hari ini saya mengingatkan saudara bahwa jelas Anda dengan saya masih punya yang namanya pengharapan. Nah, ini menarik ya. Pasti Anda dengan saya pasti punya yang namanya pengharapan. Nah, mari kita akan belajar dari ayat ini ya. Ada dua kata menarik yang kita perlu pelajari dari ayat ini Bapak Ibu. Yaitu pertama adalah penekanan Paulus, kita memiliki Tuhan yang hidup. Itu kata-katanya, itu menarik ya. Loh, apa menariknya buat Anda dengan saya yang sudah percaya Tuhan Yesus begitu ya. Nah, mari kita lihat background dari ayat ini Bapak Ibu. Jadi backgroundnya adalah pada saat Timotius melayani di kota Efesus. Nah, ini kebetulan puji Tuhan saya pernah ke Turki, ke 7 kota di kitab Wahyu Bapak Ibu, dan kemudian menyaksikan lah gitu ya. Bagaimana mereka hebat di dalam apa istilahnya ya, konstruksi ya, bangunannya, bagaimana mereka itu bisa hebat dalam musiknya karena ada amphitheater, bagaimana mereka itu library, itu salah satu yang terbaik katanya ya. Dan yang saya kaget adalah begitu banyak penyembahan berhalanya gitu ya. Ada kuil Dewi Diana di sana. Dan terus kemudian ada, karena kotanya itu arah menanjak bukit Bapak Ibu ya. Jadi itu ada penyembahnya lucu ya. Jadi di bawah nanti naik ke atas sampai nanti tertinggi. Jadi sampai ada penyembahan tertingginya. Dan kemudian tour guide kami mengatakan, nah di sini ini pengharapan terakhir katanya orang pada hari itu. Pengharapan terakhir itu paling tinggi di sini. Dan kita bisa melihat ke bawah ke laut begitu ya. Nah, waktu saya merenungkan itu, mengapa Paulus ngomong kita punya Allah yang hidup? Oh, itu penting. Karena pada hari itu orang menyembah patung.
Orang menyembah sesuatu yang mati. Mereka kasih persembahan, mereka kasih makanan, mereka kasih hidup, mereka kasih apa istilahnya ya, mereka doa-doa yang panjang, tangisan, tapi semua itu patung yang mati, itu kira-kira gitu. Patung yang nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini menarik di sini. Paulus memberikan ingatan buat jemaat di Efesus maupun juga Timotius bahwa kita punya Allah yang hidup. Wah, kalau cuma gitu saya ngerti, Pak. Tapi tunggu dulu. Pertanyaan terbesar saya hari ini adalah begini. Apakah Allah masih hidup dalam kehidupan saudara? Itu pertanyaannya. Yang kedua, apakah Allah masih hidup dalam kehidupan saudara? Selain hidup dalam diri kita, tapi apakah Allah itu masih hidup dalam kehidupan kita berbicara? Nah, seringkali saya temukan ternyata Allah kita itu sebenarnya mati, saudara ya. Allah kita tidak hidup. Karena kenapa? Kita nggak pernah dengar suaranya lagi. Kita nggak pernah dengar tuntunannya waktu punya kesulitan. Begitu punya masalah, kita membuat Allah itu mati. Karena kenapa? Kita lebih banyak berlari dengan kekuatan, dengan pengalaman, dengan keadaan kita. Kita lebih berlari kepada apa yang Tuhan mau. Apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Bahkan doa-doa kita pun seperti Tuhan itu mati. Karena kenapa? Tuhan yang kita perintahkan. Apa yang kita mau, apa yang kita suka, apa yang kita harapkan. Bukan biar kehendakmu yang jadi. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, di tengah dunia modern hari ini, saya kaget ya, karena terakhir-terakhir ini semakin banyak orang yang kita layani itu adalah orang-orang yang ateis dan agnostis. Masih muda-muda loh ya. Masih muda-muda. Ateis, agnostis. Ateis itu berarti tidak percaya Tuhan. Kalau agnostis, saya tahu kalau ada Tuhan, tapi tidak percaya. Di tengah dunia sekarang, ya. Apalagi di tengah generasi muda hari ini, saudara-saudara ya, di generasi postmodernisme ini, ada 3 yang utama. No religion, no truth, no hope. Itulah kenapa cara hidupnya sudah nggak berpikir tentang hari depan, hari esok, yang penting mengalir. Nah, jangan-jangan ada orang Kristen kayak hidupnya sama. Kelihatannya ibadah di Zoom hari ini, tapi sebenarnya Tuhannya mati. Bukan Tuhan yang hidup. Nah, ini menjadi pergumulan Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita masih merasa, saya punya Tuhan yang hidup, yang bisa berbicara, yang kita dengar tuntunannya, yang kita lihat pekerjaan tangannya, yang mujizat itu masih terjadi. Nah Bapak Ibu, coba tanya dalam diri kita, Tuhan itu masih hidup nggak dalam diri saya? Atau jangan-jangan dia udah mati? Dia nggak bekerja, dia nggak bergerak, karena kita nggak pernah izinkan dia bergerak. Kita hanya anggap dia hidup waktu kita di gereja, begitu di kantor dengan vendor, kemarahannya masih muncul, bencinya dirawat, jengkelnya sama orang bertahun-tahun dijaga, bukannya diampuni, ambeknya digedein gitu ya. Bukan iman nih digedein, ambeknya digedein saudara ya. Nah kalau kayak begitu Anda sedang bilang Tuhan tidak hidup, Tuhan tidak tahu, Tuhan diem, Tuhan tidak ngerti. Kalau kita masih melakukan kejahatan yang sama, dosa yang sama, ngutang nggak bayar saudara ya, waduh malu-maluin saudara, wong Kristen. Utang tidak bayar kan ngeri saudara. Ini luar biasa. Terima kasih Mbak Angel, dengan kerja kerasnya Anda mendapatkan nilai 100. Haleluya ya. Dan akhirnya minggu depan tidak tereliminasi ya. Dari tadi saya melihat mukanya kerja keras terus. Mosok gak tampil-tampil ini. Jangan tertekan ya Mbak. Nah Bapak Ibu, teman-teman, Tuhan itu masih hidup nggak? Jangan-jangan dia mati selama ini. Karena kita nggak pernah lagi mengikuti kehendaknya. Sudah dikasih tahu, ayo jangan khawatir. Lu khawatir dirawat, saudara. Kan lucu, saudara. Kita bilang kita punya Tuhan yang hidup, tapi pengharapan kita habis. Hanya gara-gara orang ngambil kesempatan kita, orang mencuri hak kita, orang menganiaya kita. Nah, kemarin Pak Ronald, saya ketemu, jadi lucu ya, ini istri saya puji Tuhan ini diangkat kan dalam kasih karunia Tuhan lah. Setelah bekerja di BCA, istri saya kan naik jadi kepala cabang sebenarnya. Terus kemudian kami itu ada tempat makan gitu Mbak. Makasih Mbak Angel. Tuhan berkati, haleluya ya. Jadi kalau butuh KPR, kredit sudah bisa lewat istri saya. Lah kok totolan jualan dari promosi malah. Kepala cabang mana Pak? Biar aduh, Tangerang Mbak. Tangerang Mbak Angel. Di Cikokol itu, di Cipondo ya, Green dekat Green Lakes itu. Nah, saudara,
Sampai dia kemang ya. Oh ya, jadi saya itu ada tempat makan Bapak Ibu yang biasa kita itu makan seafood lah di Jembatan 5. Saya promosi lah, namanya Kaliong, saudara ya. Enak lah itu ya. Apa gayanya berubah karena tempat makannya di meja gitu loh, langsung nggak pakai peralatan, jadi kasih plastik doang. Orang ini dari kaki 5 nih Bapak Ibu, kerja buka usaha kaki 5. Lagi cuman satu meja, lagi rame, karyawannya keluar tiga-tiga, cuman 3 karyawan keluar tiga-tiganya. Ngapain? Bikin baru, bikin sendiri, pakai namanya dia. Kan kurang ajar saudara ya. Bilangnya cabang katanya. Waduh, ngawur saudara ya. Terus sampean gimana? Ya kesel Pak, tapi ya sudah lah gimana. Ya cari karyawan lain. Lah terus gimana? Dia itu jaraknya nggak jauh Pak, cuma 200 meter, 100 meter dari tempat saya. Terus ngakunya ke orang-orang yang makan cabangnya dari saya. Tapi dia orang Kristen saudara ya. Dia nggak dendam. Nggak dirawat dendam itu. Dia percaya Tuhan baik. Akhirnya karena makin besar, dia sewa ruko. Begitu sewa ruko, saudara ya, yang punya ruko dengar kata orang. Jadi banyak jualan seafood, punya dia rame. Yang nggak tahu mungkin ngomong dipikir pakai santet atau pakai apa gitu saudara ya. Kemudian diomongin, akhirnya yang punya ruko melarang dia jualan saudara ya. Wah dia stres. Akhirnya dia bilang begini ya, orang-orang bilang kalau ke kiri jualan itu lebih rame. Kalau ke kanan lebih sepi. Nah kalau kita ngikuti manusia, dia cek saudara ya. Emang kalau dagang ke arah ke kiri, itu makin rame memang. Makin rame. Tapi kalau ke kanan, udah makin sepi, banyak preman. Nah kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Nah kalau secara manusia kita akan pilih ke arah kiri saudara ya. Karena kirinya katanya lebih banyak orang yang makan. Dan memang diperhatiin banyak yang makan. Tapi dia belajar percaya Tuhan baik, dia ambil sebelah kanan saudara ya. Yang sepi ya memang secara penerangan juga kurang. Kalau saya pernah makan di situ pertama kali, tempat yang baru yang kemudian disewa lagi. Tapi ternyata hidup tempatnya saudara ya. Sampai akhirnya ada 3 orang lagi jualan juga saudara di dekat dia. Seafood juga. Gara-gara orang percaya ini. Ditaruh dimanapun, ya Tuhan tolong. Nah akhirnya kemudian si pemilik tempat, ayo kita join aja gimana, mau nggak? Punya duit nggak? Nah saya punya keahlian, punya customer. Kalau duit saya nggak punya. Yaudah kita kerjasama lah gitu. Terus datang restoran lain saudara ya. Saya nggak perlu sebut namanya lah. Datang restoran itu, ownernya kasih kartu nama. Kasih tahu saya, kok kamu bisa dapat harganya murah, jualan kamu, terus barang-barang kamu ini ikan apa seafoodnya kok bagus-bagus ini. Kasih tahu saya dong, gitu ya. Atau kalau mau kerja sama saya sekalian. Dia kan nggak mau sampai jadi pengusaha saudara ya. Akhirnya dia belajar lah menerima orang ini, melayani gitu ya. Tapi di belakang ternyata orang ini dan pemilik tempat itu berencana saudara ya, berencana untuk bangun sendiri. Di-kick lah orang ini keluar saudara ya. Dikasih waktu cuma 2 minggu. Oh dikaget saudara ya. Wah Pak saya itu stres waktu Pak, 2 minggu Pak. Kan dagangan ini nggak gampang. Hari itu sudah ramai sebenarnya. Saya mau cari di mana, bingung gitu ya. Dan dalam 2 minggu, Tuhan tolong saya. Tempat yang biasanya harganya 500 juta bisa disewa 180 juta dan gudang yang gede. Kalau Tuhan bekerja nggak main-main Bapak Ibu. Tuhan yang hidup. Tempat yang sepi, malah kalau dia datang rame, orang ikut jadinya. Nah hari ini, waktu ada di dunia kerja, di marketplace, dan apakah kita mengalami amortisasi iman? Loh, penyusutan iman kita saudara ya. Akhirnya kita malah nggak punya iman, nggak percaya bahwa Allah itu hidup. Karena ngeluhnya lebih banyak, menggerutunya lebih banyak, takut khawatirnya lebih banyak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, resesi pasti akan datang. Karena kenapa? Masalah nggak pernah kita bisa tolak. Selalu akan datang dengan caranya sendiri. Kalau resesi nggak datang, mungkin teman kita bikin masalah sama kita. Kalau teman nggak masalah, supplier kita mungkin bikin masalah. Supplier nggak bikin masalah, jangan atasan kita atau bawahan kita bikin masalah. Jangan-jangan negaranya lagi ada masalah. Kita nggak ada yang tahu. Tapi hari ini saya mengajak setiap saudara, ingat baik-baik kata kuat ini. Mengapa kita bisa tetap berharap? Karena kita punya Allah yang hidup. Nah yang kedua, Bu Saudara, pelajaran kedua adalah kata kedua begitunya. Tanda orang yang masih punya pengharapan adalah dia akan tetap berjeripaya dan berjuang. Next, itu kata-katanya saudara ya. Kalau Anda mengaku punya Tuhan yang hidup,
Kalau Anda mengaku punya pengharapan, Anda akan kerja keras. Saudara akan terus melakukan, karena kenapa? Masih ada pengharapan, masih ada kesempatan. Itulah kenapa dalam audiobook yang saya pelajari dari Miles Monroe itu bagus, bro ya. Walaupun bukan cuma dia yang ngomong kata itu, beberapa yang tapi saya dengar pas dia yang ngomong ya. Kalau engkau hidup hari ini, hiduplah sekuat mungkin. Kalau bisa terbang, terbang. Kalau bisa nggak bisa terbang, lari. Kalau nggak bisa lari, jalan. Kalau nggak bisa jalan, merangkak. Tapi jangan berhenti. Karena kenapa? Masih ada hari esok. Di mana hari esok itu dalam rancangan Tuhan tetap ada berkatnya, ada mujizatnya, ada anugerahnya. Tapi tanda Anda masih berharap, tanda masih punya pengharapan. Kita berjeripaya, kita terus berjuang. Kalau Anda sudah gak punya pengharapan, gak mungkin berjuang. Itulah mengapa katanya, Anda bisa tidak makan 40 hari, tapi bisa mati kemudian. Anda bisa tidak minum 4 hari, tapi ya dehidrasi, mati kemudian. Anda bisa tidak bernafas normally, ya, 4 menit atau 8 menit, tapi mungkin satu mati kemudian. Tapi hanya butuh 4 detik, Anda pasti mati ketika Anda kehilangan pengharapan. Bapak Ibu, tetaplah berharap. Kita masih punya pengharapan. Masih ada hari esok, masih ada hal-hal baik yang Tuhan siapkan bagi Anda dengan saya. Itu pengharapan kita. Dalam bahasa Ibrani namanya iman. Kita belum melihat, tapi tetap kita berharap. Hari depan lebih baik, pekerjaan saya pasti akan ditolong Tuhan. Saya pasti bisa naik. Kayak gitu, betul pengharapan saya. Makanya ketika ada pengharapan, kerja keras, makin berjuang. Dan ketika Anda berjeripaya tetap berjuang itu akan menghasilkan namanya optimis. Nah, orang yang optimis, Bapak Ibu Saudara, maka biasanya dia akan memiliki pola pikir yang kreatif. Ketika dia kreatif, dia bisa menemukan solusi. Kalau solusinya terjadi, dia kerjakan terus, namanya kesuksesan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang membuat Anda berhenti berjeripaya atau berjuang? Masih ada pengharapan. Walaupun tahun masih ada resesi, ada pengharapan. Saya ingat seorang teman saya, presiden direktur dari sebuah perusahaan di Indonesia, dan secara regional dia pegang Asia, saudara. Terus pada waktu pandemi datang, dia ngomong, aduh susah Pak, sulit Pak. Maret masuk sampai Juni, Agustus, boncos Pak, babak belur Pak. Sampai akhirnya September saya bilang sama tim saya, udahlah yuk kita. Jadi mereka biasanya ada persetujuan doa kayak begini, supaya tapi karena pandemi mereka berhenti lah. Terus beliau ini sadar, iya kita ini salah ya. Kita dengan kekuatan kita semua kok melupakan Tuhan. Akhirnya diajaklah semua anak buahnya saudara yang Kristen, ayo kita Zoom lah, doa. Ya memang gitu saudara, September baru acara doa mulai saudara, tiba-tiba Oktober dapat proyek saudara. Yang nilai proyek itu fantastis, sehingga hanya dalam waktu 3 bulan saudara, Oktober, November, Desember, itu bisa menutup, misalkan perlunya 110%, bisa 125%. Tapi kan harus tetap berjuang saudara ya. Kalau teman berhenti nggak ngapa-ngapain, ya kesusahan tetap akan datang, kesulitan datang, tidak bisa melihat pertolongan dan mujizat Tuhan, Bapak Ibu. Memang ada bagian di mana dalam pengharapan itu di mana kita terus punya daya juang. Kita tetap harus bersemangat, kita tetap harus bekerja keras. Seperti kita Pengkhotbah 9:10, apa yang ada di tangan kanan, apa yang ada di tanganmu, kerjakan sekuat tenaga. Seakan-akan besok kita udah nggak ada lagi. Karena begitu kematian datang, yang namanya cerdas, mungkin Anda dikasih Tuhan lahir cerdas sebenarnya, pintar, orang hebat, semuanya sia-sia. Karena kenapa? Kematian. Hari ini Bapak Ibu, ayo tetap bekerja keras. Nah, hari September Bapak Ibu itu menjadi bulan misi, tanpa sengaja jadi bulan misi buat saya Bapak Ibu. Karena September itu saya minggu pertama ke Merapi, minggu keduanya ke Bali dan juga ke Tegal, Pemalang. Terus minggu terakhir ada konferensi misi di Batam, Bapak Ibu. Waduh, kalau ngelihat kemarin tuh, bulan lalu tuh rasanya Tuhan membukakan pikiran-pikiran baru. Nah, saya ingin cerita waktu kami melayani di Merapi, Bapak Ibu Saudara ya. Kita ada 5 tempat KKR, selain kita. Jadi kami selama dari tahun 2020 Mbak Angel sampai tahun ini kami mensupport 23 pendeta.
Karena kan kami tahu bahwa pasti jemaatnya tidak ada, saudara ya, nggak bisa datang. Mohon maaf, persembahan juga kurang, penghasilan jemaat juga kan kurang, Bapak saudara ya. Dan waktu itu saya bilang sama tim, kesian loh mereka. Apa kita mau handle aja lah? Maksudnya kita support mereka, bukan menggantikan iman mereka ke kita, tapi tetap ke Tuhan. Tapi gimana caranya supaya nggak salah? Akhirnya kita sepakat kasih modal kerja supaya pembuatan itu bisa ternak, dan dari ternak itu kan bisa dijual. Kalau dijual, ada jadikan bibit lagi, nanti dimakan. Kan gitu, saudara ya. Dan selama 3 tahun ini kita lakukan itu, Bapak Ibu. Terus kasih buku-buku kepada mereka. Terus terakhir kemarin kita ada seminar, ada KKR gitu. Dan dalam salah satu KKR kami, semua sudah berjalan dengan baik. Kira-kira 5 atau 7 hari berikutnya, saya dapat video Bapak Ibu, kesaksian. Jadi Ibu pendeta ini, kan yang datang kali itu bukan hanya gembala, tapi juga jemaat datang. Cuman Ibu pendeta ini kesaksian dalam persekutuan hamba-hamba Tuhan. Nah, dalam kesaksian beliau, dia ngomong gini, beberapa hari sebelum tahu ada KKR, soal ada kebaktian, dia itu oleh dokter, saudara ya, oleh dokter itu divonis dan ditunjukkan bahwa ada kista di rahim atau kandungan beliau. Dan kistanya ini menyiksa, saudara ya. Dokternya bilang harus segera dioperasi. Cuman beliau ngomong, masih berpikir, saudara ya, karena kan tentu butuh uang, butuh kesiapan mental gitu ya. Beliau bilang, boleh agak nanti nggak dok? Saya kumpulin dulu duitnya lah. Ya tapi mesti cepetan ya. Kalau lama-lama nanti berbahaya. Ya sudah. Nah kemudian kami KKR hari Jumat, kalau nggak salah dia Rabu atau Kamis baru tahu, saudara ya. Terus kan memang kita sudah lama, saudara ya, nggak pernah ada kebaktian gabungan gitu ya. Kalau mungkin gereja masing-masing melakukan, tapi kan mungkin jumlahnya namanya gereja daerah kan 20, cuma 30, tapi kalau rame-rame kan bisa 100 orang, saudara kan kayaknya semangatnya luar biasa gitu kan. Akhirnya dia ngomong sama suaminya, kita mesti datang nih ibadah nih bareng-bareng, jarang-jarang. Oh ya sudahlah gitu. Dia memang mengharapkan mujizat, tapi kalau Tuhan tidak kasih ya tidak apa-apa, saudara ya. Sampai kemudian ibadah selesai, altar call, siapa yang butuh bantuan doa, beliau termasuk maju didoakan, selesai, saudara ya. Dan beberapa hari kemudian beliau cek lagi ke dokter karena ada sesuatu yang aneh, saudara ya. Waktu dia cek ke dokter, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dokternya kaget, saudara ya. Dokternya nanya, Ibu, ini lebih dari seminggu ini Ibu kemana saja? Apa jangan-jangan Ibu nggak mau dioperasi sama saya, tapi dioperasi sama orang lain? Wah, dia kaget, saudara ya. Duh, kok dioperasi dok? Saya nggak ke dokter lain, cuma dokter doang. Enggak. Lihat nih ya, kista ibu ini hilang dan ada bekas operasinya di dalam. Sudah bayangkan cara Tuhan bekerja, saudara. Kami yang dengar kesaksian itu, saudara, waduh nangis, saudara. Tapi ibunya ngomong, sebenarnya dia hampir malas untuk kebaktian. Kenapa? Hujan turun, saudara. Suaminya juga ngomong, udahlah nggak usah lah gitu ya. Tapi di hati itu ada kayak seperti menuntut dia untuk ayo, harus ada effort, harus ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Kamu harus pergi gitu. Akhirnya dia lawanlah itu kemalasan, dia lawanlah itu keengganan. Dia ngomong sama suaminya, udah kita pergi aja kebaktian. Dan memang agak unik, ya. Hampir seluruh daerah Klaten dan Boyolali itu Merapi yang dimana kami datang ya, itu hampir seluruhnya mendekati jam ibadah hujan. Makanya naik motor jadi agak malas, saudara ya. Tapi ibu ini akhirnya maksudnya kita harus pergi aja. Artinya ada effort kan, ada usaha, ada perjuangan untuk melihat mujizat. Kita untuk melihat pengharapan dinyatakan, ada perjuangan yang kita lakukan. Tidak cuma diem. Anda mau melihat mujizat, Anda harus berdoa. Itu perjuangan berarti kan. Ketika Anda mau naik pangkat, ya Anda mesti kerja keras, tunjukkan konsistensi hasil kompetensi kita. Harus berjuang. Pengharapan masih terjadi, masih ada bagi Anda dengan saya. Pada waktu kami menyiapkan pelayanan Merapi, itu butuh dana besar. Tapi saya ingatkan kepada tim, ayo jangan takut, Tuhan pasti cukupkan. Ya puji Tuhan, sampai pulang, ya berkat Tuhan itu cukup. Pakai bus, 30 orang, 23 lokasi, 5 kebaktian, semuanya cukup, Makan kita bayar sendiri, Bu Angel. Artinya kita kalau datang ke gereja itu kita kasih uangnya, minta tolong dimasakin supaya buat semua yang datang lah gitu, supaya kita nggak membebani. Ya cukup, saudara. Dan kami melihat itu Tuhan yang hidup, mujizat, pengharapan terjadi. Ya tapi kami mesti kerja keras, nggak diem-dieman. Kami harus melakukan bagian kami.
Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita merasa pengharapannya habis? Kenapa? Karena kita berhenti berjuang. Kita nggak melakukan bagian kita. Waktu dibilang ketoklah pintu akan buka, berarti ada bagian dimana usaha ketok. Cari, ada bagian untuk mencarinya, mengerjakannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, saya mengajak setiap kita, ayo orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan menemukan pertolongan daripada Tuhan. Menemukan anugerah dan mujizat Tuhan yang masih terjadi. Ada seorang yang mau ambil kredit ke istri saya, dia kenal saya juga, terus bilang, Bu, Pak Pendeta disuruh datang sekalian ya. Saya kaget saudara ya, baru kali ini orang kredit pendeta diajak saudara ya. Saya lagi pikir apa saya dibagi nanti uang kreditnya. Mungkin plafonnya bagi dua saudara ya, tapi yang nyicil orang itu saudara ya. Mencenangi manusia saudara ya, mikirnya kan aneh-aneh saudara ya. Terus kemudian ternyata setelah itu dia ngomong, jadi mau beli rumah, harganya 4,2 M sebenarnya. Saya bilang bagus, karena memang saya menyarankan dia, kamu tuh usahamu udah mulai diberkati, urusan anak istrimu, jangan cuma ngontrak. Kalau bisa beli mobil, saya bilang gitu sebenarnya. Terus dia juga ngomong, iya Pak, ini usahanya bagus nih Pak, jadi sekarang saya lagi mau beli ini juga Alphard buat pernikahan. Oh bagus nih, jadi mau beli rumah, beli Alphard. Cuman dari awal beberapa dia ngomong, cuma saya ini bingung nih, mau bagi-bagi uangnya nih, saya mesti bagi, jangan sampai nanti saya salah melangkah. Oh saya kan cuma diem, istri saya juga akhirnya ngajarin ya, mungkin gini Pak, ini kalau Pak dengan 4,2 M, maka uang pertama harus keluar adalah 700, setelah dihitung-hitung provisi lah, apalah semua, pembayaran pertama lah, biaya notaris lah, pajak apa semua sekitar 700 juta. Kalau Alphard sekian. Terus kemudian di ujung dia ngomong, akhirnya ini saya mengaku nih Pak, sebenarnya gini loh Pak. Jadi saya itu Pak, gundah hati saya. Loh kenapa gundah? Entah kenapa saya ini kok diingetin, saya ini sebenarnya mengasihi satu gereja di Semarang Pak, yang nggak punya tempat ibadah, di lereng gitu tempatnya, nggak punya tempat ibadah. Dan karena nggak punya tempat ibadah, saya tuh berjanji dalam diri saya, istri saya juga tahu, kalau mau bangunin gereja buat tempat ini. Nah saya tuh sebenarnya mau bagi-bagi duit itu termasuk buat gereja ini. Gimana enaknya ya Pak ya gitu ya. Takut saya mau beli rumah atau beli Alphard, Tuhan marah nanti gara-gara sebenarnya ini uang harusnya bukan buat saya, buat pekerjaan Tuhan. Mbak Angel gimana Mbak Angel? Bangunin gereja orang, apa beli Alphard lumayan loh, prestise. Pak Ronald, beli rumah baru, atau bangunin gereja. Wah saya kaget loh ya. Terus saya bilang sama istri saya, sayang, kali ini maafkan, kita berbeda pandangan. Saya bilang gitu sama istri saya ya. Saya akan ngomong sebagai seorang pendeta, saya bilang, Pak, saya kemarin ke Merapi Pak. Saya ketemu orang ini 2 kali ke taman doa yang dia dirikan, namanya Apius, saya bilang. Nah taman doa ini diinspirasi ketika mereka ini diajak ke Korea Pak. Dan yang membuat mereka menangis itu ketika ada diajak tur ke kuburan. Ya orang Indonesia yang ini sudah ketawa sudah ya. Wih, orang Korea aneh-aneh sudah ya. Ada Pulau Jeju, Daejeon Island sudah ya. Ada Itaewon lah. Ini loh kok tur kuburan ya. Ngakak katanya sudah ya. Apa orang Korea ini ya. Tapi selesai dijelasin nangis mereka sudah. Karena kenapa? Itu kuburan orang-orang yang punya hati misi. Para misionaris, orang-orang yang darahnya tertumpah untuk Injil, sehingga membuat Korea itu diberkati oleh Tuhan. Banyak orang bertobat pada masanya. Hari ini juga, kecuali generasi 20-30, ini generasi juga masalah sekarang, tapi Korea dijamah Tuhan luar biasa. Oh mereka nangis loh. Sampai mereka mikir, Tuhan kalau gitu, saya mesti bikin apa untuk kembali ke Indonesia. Begitu sampai ke Indonesia, saya cerita pada orang ini supaya, mereka ini ada gembala, ada pengusaha-pengusaha ini digerakkan Tuhan untuk bikin taman doa. Dan mereka ini semua sakit Pak, usahanya sakit semuanya, lagi susah. Akhirnya mereka sepakat tanah yang lereng itu didoakan, kemudian akhirnya dibangun. Dengan semua kekurangan, dengan semua keterlambatan, akhirnya terbangun. Tapi sementara terbangun, usaha mereka diberkati Tuhan. Dan salah satunya namanya Pak Murianto, kemudian dapat cuan 500 juta. Waktu dapat cuan 500 juta, dia mau bangun rumah, karena memang rumahnya dia ini agak aneh saudara ya. Dia punya 6 kamar. Tapi 6 kamar itu kurang. Karena ada mertua, ada orang tuanya, ada saudaranya, ada iparnya,
anaknya 2, satu kamar. Nah dia sendiri sama istri tidurnya di ruang tamu, ngalah setahun sudah hidupnya kayak gitu. Ini orang memang baiknya minta ampun saudara ya. Nah terus kemudian mau bangun lah saudara ya, anaknya seneng, papi aku satu kamar, seneng. Roh Kudus ngomong 3 kali, lu kamu lo, rumah Tuhan tuh belum beres, belum finishing, kok mikirin rumah kamu, apa kamu gak percaya sama aku, bahwa aku sanggup memberkati kamu. Oh dia kaget saudara ya. Dia ngomong sama istrinya sudah sekian tahun ngikutin dia saudara ya. Dia pernah jadi OB saudara ya. Dari OB jadi direktur utama di perusahaan yang dia jadi OB, sampai akhirnya dia keluar bikin perusahaan sendiri. Luar biasa saudara. Sudah ngikutin, istrinya udah ngikutin perkembangannya. Ya sudah, kalau dari Tuhan silakan. Anaknya nggak siap, anaknya nggak bisa terima. Papi jahat. Kalau papi baik pasti perhatiin aku juga perlu. Ya anaknya butuh kamar sendiri saudara. Tapi dikasih, akhirnya mengerti anaknya. Dia bangun saudara. Waktu dia sudah bangun, uang dikasih buat pelayanan. Ada temannya dia pengusaha lain telepon. Mas, katanya kamu bangun rumah. Iya aku mau bangun rumah, cuman batal. Lek bangun rumah pengennya seperti apa? Oh lek pengen ya. Kalau butuh ya aku cuma 2 kamar. Kalau butuh ya, namanya pengen kan boleh macam-macam. Dia cerita depannya mesti kayu jati, 4 lantai, 500 meter, gazebo 2, ada kolam renang, ada menara doa lantai 4, liftnya di tengah, terus ada kaca-kaca kayak gini disebut saudara ya. Kok aneh gue? Lah kan katanya kepengen. Kalau kepengennya kayak gitu kata dia saudara ya. Kalau butuhnya sih cuma 2 kamar. Oh ya udah deh kalau gitu. Ya udah bentar ya. Tutup telepon. Gak lama saudara ya, 2 jam berikutnya apa berapa itu, Mas coba kamu lihat. Waktu itu kaget saudara. Itu gambar maket rumah yang tadi dia ngomongin. Loh ini bukannya tadi bilang iya. Kamu pengennya kayak gitu nggak? Coba lihat gambarnya bener nggak? Ya bener kayak gini memang. Lah terus ini gimana? Ya udah. Kamu selama ini kan selalu kalau ada proyek juga perhatiin kami. Bagi proyek juga nggak buat kamu, ke kita terus. Nah kita 3 orang, 4 orang ini sepakat. Kita akan bangunin rumah kamu. Dia sudah ngomong di awal, uang 500 juta saya sudah saya sisakan buat rumah doa. Jadi sudah kamu konsentrasi pikirin rumah Tuhan. Rumahmu biar kami yang bangun. Nanti jam 5 di tanah yang ini kamu datang. PK-nya sudah siap. Betul sudah jam 5 dia nyampe, PK semua sudah siap. Alat kerja. Februari saya lihat rumahnya dia itu masih 70%. Kemarin September udah jadi, orang udah masuk, tinggal lift doang. 0 rupiah. Saya bilang sama pengusaha yang tadi tanya saya, kalau kamu tanya saya punya kesaksian. Lalu dia bilang ini, Pastor, saya sejahtera sekarang. Sejahtera. Memang saya pengen melakukan itu, cuma saya nggak yakin. Tapi hari ini saya sejahtera. Saya akan ngomong sama istri dulu. Istri saya semuanya udah sepakat. Kita mau bangunin gereja itu dulu. Setelah itu baru urusan kami. Ya sudah, kita doa kalau gitu. Bapak Ibu, apakah Tuhan hidup dalam kehidupan? Kalau Tuhan tidak hidup, Anda selesai, tidak bisa berharap. Kalau Tuhan itu hidup, dia berbicara, dia menegur, dia menginspirasi, dia menuntun, dia mengolah kehidupan kita. Dan karena Anda tahu ada pengharapan, oh kita berjuang, kita kerja keras. Saya baru mengembalakan saya, bulan Maret atau April kita baru mulai ibadah dengan 20 orang. Ya mau mesti kerja keras, mimpinya kan besar, 2000 jemaat. Ya 20 orang, ya udah bayar sewa, total pengeluaran 120 juta per bulan. Harus kerja keras, harus berjuang. Dan puji Tuhan jemaat udah naik sekarang 100 Bapak Ibu. Dan ya tiap bulan Tuhan cukupkan berkat. Cukup untuk biaya sewa. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, tanda kita berharap karena kita berjuang. Itu menunjukkan kita mesti punya pengharapan. Dan tulisan dari Tom Felton ini menarik loh saudara ya. Anda bisa berpindah dari kesukaran kepada pengharapan dengan berbalik kepada Tuhan, karena di mana ada Tuhan, di situ ada pengharapan. Dan hari ini tanyalah, apakah di kantormu, di ruang mejamu, di pikiran saudara, di rumah saudara, dalam perjalanan saudara, Tuhan ada di sana. Karena kalau Tuhan ada di sana, pengharapan masih ada di sana. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Tuhan, urapi setiap kami mendengar perkataan firman hari ini, kami diberkati, kami dikuatkan, kami diteguhkan
benih firman itu tidak akan hilang atas kehidupan kami, karena kami tahu walaupun dunia goncang dengan makroekonomi, Indonesia mungkin juga mengalami kegoncangan Tuhan secara sendi-sendi ekonomi, dan politik kami mulai goyah, tapi kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami, tidak tinggalkan negeri ini, tidak tinggalkan setiap usaha, dan khususnya buat Raja Wali Group Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan mengalir, berkat Tuhan turun, karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang menopang hidup kami, dan kami akan bekerja keras bersama dengan Tuhan yang tidak pernah buat kami sendirian, menikmati perkara-perkara terbaik. Terima kasih Tuhan buat hari ini, berkati buat semua sahabat yang pernah mengalami kehilangan, ketakutan, ragu, gak sanggup lagi Tuhan, merasa kecewa, tunduk dan berhenti, atau dikalahkan dengan emosi mereka. Hari ini hamba berdoa, Engkau dikuatkan kembali, dipulihkan kembali, dan melihat tuntunan Tuhan mengalir, mujizat terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, menikmati pengharapan. Dan setiap kita yang percaya pengharapan itu masih ada, mari bersama dengan saya katakan Amin. Amin. Tuhan berkati. Om Ronald silakan. Ya, Angel. Ya. Ya, saya mau tahu dulu siapa yang diberkati Tuhan. Angkat tangan. Siapa yang sadar kalau Tuhan ada di dalam hatinya? Iya. Itu ya Pak. Pokoknya yang penting. Tadi saya sempat berpikir, terus kalau orang yang berdoa tapi jawabannya nggak kayak gitu gimana gitu. Yang kata kuncinya adalah damai sejahteranya dulu. Dia sadar nggak itu suara Tuhan atau enggak ya Pak? Do your best. Kalau kita belum do our best, nggak bakal Tuhan akan melakukan yang. Jadi pastor Angel akhirnya. Jadi pastor nih. Akan ke sana ini. Sebentar. Jangan bikin saya nangis Oma, dulu. Ini saya Oma, dari tadi. ya. Dari Bapak Ibu Arahkan si ada Angel mau jadi pastor. Ya Pak Andre. Ya Pak Andre, kita setuju ya. Siap. Kenapa jadi Angel? Harus disiapkan dari Sebentar. Sebentar. Ada katanya. pertanyaan dulu nggak buat Pak Pendeta? Ada yang mau dicurahkan isi hatinya? Kita masih ada waktu. Ya silakan. Oma, Sheila, Bu Yeni, Sela, saya semua kali. Ya di Saint Regis ada ya. Saint Regis ya, Angel. Saint Regis ada nggak? Saint Regis ada nggak? Kayaknya nggak ada. Pak Pendeta, salam untuk Ibu. Terima kasih. Selamat. Saya di Karawaci. Nanti kalau saya butuh apa-apa saya mampir ya ke BCA ya. Boleh banget. Terus saya suruh datang. BCA, saya suruh datang ya. Katanya. Ya. Saya suruh datang ke sana nanti ke rumah Angel. Tuhan berkati ya Pak, pelayanan Bapak terus membuat kita semua yakin kalau kita punya Tuhan yang hidup asal kita mau bergerak ya Pak ya. Untuk Sheila terus berusaha, terus ingat berharap tidak ada yang tidak mungkin ya. Oma terus maju terus dengan umurnya yang seperti ini. Bu Yeni, Pak David, Yunita, RPGI 1 ini siapa ya? Bu Nani, Bu Lydia, Pak Parlin, terus Pak Parlin ini keren banget dimanapun terus setia. Amin. Ya. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Om Ronald untuk pelayanannya. Kita tutup dengan satu lagu. Habis itu Pak Pendeta bisa tutup doa sahabatan, doa berkat. Ya. Silakan Om. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Saya serahkan buat Bapak Pendeta Andre. Haleluya, kami bersyukur
pekerjaan Tuhan yang ajaib akan terus tinggal atas seluruh kehidupan kami. Hari ini secara khusus kami berdoa, terus Tuhan doa Raja Wali Group, Tuhan berkati setiap pengurus, para pelayan, Tuhan berkati semua aktivis dan semua jemaat yang setia hadir, maupun yang mungkin mereka karena kesibukan hari ini atau beberapa minggu tidak hadir, Tuhan kembalikan mereka untuk join bersama-sama di hari Jumat, menikmati lawatan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang dahsyat turun atas kehidupan mereka. Tuhan, setiap sahabat-sahabat yang mungkin terpapar COVID, Tuhan juga akan memberikan imun yang kuat, kesehatan, ketenangan, dan percaya mereka melewatinya dengan baik dan akhirnya dapat berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat, dapat bekerja dan berprestasi kembali. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan akan menolong setiap kami membutuhkan, setiap sahabat yang sedang berdoa buat rumah mereka, buat rumah tangga mereka yang sedang berdoa, buat pekerjaan, bisnis mereka, apakah harus mengambil keputusan ke kiri atau ke kanan, yang sedang bimbang Tuhan dan sedang ragu atau sedang terluka, Tuhan juga akan jamah dan pulihkan. Dan kami tahu waktu kami berharap hanya kepada Tuhan, kami menikmati pertolongan yang baru daripada Allah. Hari ini Tuhan kami mengucap syukur dapat menyembah Tuhan, mendengar firman dan bersekutu bersama-sama. Tuhan lawat setiap kami hari ini, kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan mengharapkan berkat daripada Allah yang hidup. Aku berdoa hari ini, diberkatilah hidupmu, diberikan kesehatan, kekuatan, penyertaan, mujizat Tuhan terus turun atas kehidupanmu, sehingga engkau diangkat naik dan tidak menjadi turun, tidak jadi ekor, tapi jadi kepala. Rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan, keluar masuk rumahmu dalam anugerah Tuhan, suami istri dipulihkan, anak-anakmu bertumbuh dalam rancangan Tuhan. Dan hari ini terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan mujizat daripada Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari mulai siang hari ini sampai Maranatha. Dan setiap kita yang percaya terima segala berkat itu, mari bersama-sama dengan iman katakan amin. 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 Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, ibadah sudah selesai. Kita foto dulu, Pak. Harus pose paling ganteng. Ayo, Yunita, Bu Lydia. Kita foto. 1, 2, 3. Buka dulu itunya, Oma. Masker. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Sukses terus semuanya. Pak David, sehat. Oma, semua, Bu Yeni. Pak Parlin, sukses, Pak. Kita. Terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Shalom. Shalom, Pak. Thank you.